Kemungkinan besar, kalian semua pasti pernah dengar statement kayak gini. Udah, jadi diri kalian apa adanya aja. Jangan pernah berusaha mengubah diri kalian, karena itu menipu diri kalian sendiri. Dan statement kayak gini nih, ini bisa jadi diberikan di berbagai situasi. Entah itu di situasi ketika kalian mencoba untuk nyari pacar, nyari kerjaan nih, masuk ke lingkungan pertemanan, yang baru dan lain sebagainya. Statement kayak gini nih, emang umum dan bisa jadi dianggap positif oleh banyak orang. Positif karena ya intinya kan asumsinya adalah kita perlu menerima diri kita apa adanya supaya hidup kita bisa tenang dan bahagia, dan karena emang harusnya diri kita itu apa adanya. Berdasarkan saran ini, jadi ya udah ketika kita nyari teman, pasangan, atau kerjaan, ya udah yang sesuai aja sama diri kita, yang apa adanya, udah nggak perlu diubah gitu diri kita. Nah, sayangnya, sebenarnya hal ini tuh nggak selalu positif, bahkan bisa jadi negatif, dan bikin diri kalian nggak berkembang. Nah, makanya nonton video ini sampai habis, dan gua bakal ngejelasin kenapa menurut gua, statement terima diri kalian, apa adanya, atau be yourself, nggak selalu positif, bahkan dampaknya bisa aja negatif. Gitu ya. Sekarang gini, kita coba eksperimen kalian, jawab pertanyaan ini, bisa nggak sih kalian mengingat diri kalian 3 tahun yang lalu itu kayak gimana? Kalau kalian mau merenung dulu, silahkan, kalian boleh pause video ini, buat refleksi bentar, intinya coba ingat-ingat 3 tahun yang lalu. Kalian itu orangnya kayak gimana sih? Baik dari pemikiran, pengetahuan, fisik, atau sesimpel siapa, atau apa yang lagi kalian suka saat itu. Oke? Setelah kalian mikirin itu, sekarang coba bandingin sama diri kalian yang sekarang, ada nggak sih yang berubah? Kalau menurut gua, kemungkinan besar banyak dari kita yang akan merasa bahwa kita tuh berubah banyak banget dalam waktu 3 tahun ke belakang. Bahkan nggak usah 3 tahun, setahun ke belakang aja, mungkin diri kita tuh bisa jadi beda banget dengan diri kita yang sekarang. Masalahnya kan gini, ketika diri lu setahun yang lalu itu beda sama diri kalian yang sekarang, kalau gitu pas kalian ngomong tentang diri kalian apa adanya itu, sebenarnya versi diri kalian yang mana sih? Apakah yang sekarang? Atau yang setahun lalu? Atau justru yang tahun depan? Nah, kalau lu bingung, ditanya kayak gitu, ya ini wajar banget. Kadang manusia itu percaya bahwa kepribadian atau identitas seseorang itu bakal statis terus, nggak berubah. Dengan kata lain, sekalinya begitu, maka akan selamanya begitu. Nah, sebenarnya diri kita itu selalu berubah terus menerus ya. Contohnya tadi kan kalian yang tahun lalu aja bisa beda banget sama diri kalian sekarang. Maka udah jelas bahwa diri kalian itu sebenarnya berubah-ubah gitu. Nah, ketika diri kita bisa berubah-ubah, kita juga sebenarnya bisa punya andil dalam memilih yang sebenarnya ya diri kita itu mau diubah ke arah yang mana. Nah, kemampuan untuk mengubah diri ini, kalau menurut gua itu sebenarnya dipengaruhi oleh hal atau konsep. Konsepnya apa? Konsepnya ini dinamakan dengan konsep growth mindset. Konsep growth mindset ini adalah hal yang bakal ngaruh banget ke perubahan diri kita, dan ngaruh banget ke gimana kita bisa achieve perubahan yang kita pengen. Jadi growth mindset ini pengaruh banget ke achievement seseorang. Orang yang punya growth mindset bakal punya motivasi buat bekerja lebih keras, buat improve dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena dia percaya bahwa dia bisa improve dirinya sesuai dengan namanya, yaitu growth, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu berkembang. Orang-orang dengan growth mindset itu percaya bahwa mereka itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, hal ini berbeda dengan lawannya, yaitu fixed mindset. Fixed mindset adalah sebuah pemikiran bahwa setiap manusia di dunia itu sebetulnya punya sejumlah bakat atau kemampuan yang tetap, bahwa misalnya ini, si A nih kemampuannya matematikanya itu jago banget, bintang 5 lah pokoknya. Dia tuh udah terlahir kayak gitu, dan misalnya kemampuan public speakingnya bintang 3, nulisnya bintang 2, dan misalnya si B, C, atau D itu kemampuannya di berbagai bidang itu bintang berapa. Jadi intinya semua orang itu masing-masing punya bakat dan kemampuan yang tetap untuk masing-masing bidang. Ini adalah anggapan dari fixed mindset. Jadi kemampuan tuh tetap gitu, nggak bisa dikembangkan. Ya udah, kalau memang
kalian berbakat, ya udah berbakat. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalnya ada orang yang fix mindset nih. Terus dia mau jago matematika. Nah, alih-alih belajar dia malah bilang gini, "Ah, gua kayaknya nggak mau belajar nih soal itu. Gua memang nggak bakat. Belajar juga kayaknya nggak bakal ngerti." Nah, ini fix mindset. Sebaliknya, growth mindset itu bilang bahwa ya bakat tuh nggak seberpengaruh itu. Ada pengaruhnya tapi nggak ngaruh banget. Yang berpengaruh adalah usaha dan keyakinan kita. Jadi gini, meskipun nilai kalian soal matematika hari itu tuh jelek, dan kalian kalau belajar matematika tuh mungkin lambat ya dibandingkan teman-teman lain. Orang dengan growth mindset itu percaya kalau kalau kita belajar ya pasti bakal naik kok nilainya. Perkara mungkin belajar kita nggak cepet seperti teman kita yang lebih jago, ya tinggal belajar lebih lama aja kan. Nah, itu adalah orang dengan growth mindset. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah saran untuk menerima diri kita apa adanya itu bagus untuk diikuti? Menurut gua sih saran untuk menjadi diri sendiri dan menerima dari apa adanya itu bisa jadi negatif. Kenapa? Karena menurut gua, saran menjadi diri sendiri apa adanya ini kemungkinan akan membatasi diri kita. Meskipun ya emangnya nggak selalu kayak gitu di semua situasi. Tapi saran kayak gini tuh bakal bikin kita jadi membatasi diri. Padahal dengan growth mindset, kalian bisa aja menganggap bahwa hal yang mungkin kalian capai meskipun mungkin sekarang bukan hal yang cocok dengan kalian kan, alias bukan diri kalian banget. Ini bisa jadi kalian anggap sebagai sebuah tantangan buat kalian untuk mengimprove diri kalian menjadi lebih baik. Karena ya pada dasarnya orang dengan growth mindset percaya bahwa dirinya itu selalu bisa berubah jadi lebih baik. Jadinya mindsetnya gini, alih-alih bilang bahwa ini bukan diri gua bla 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 gitu, kan yang dikatakan oleh orang dengan growth mindset adalah oke, mungkin sekarang diri gua yang apa adanya emang gak cocok dengan tujuan gua, tapi gua selalu bisa berubah, gua selalu bisa improve. Nah, inilah kalimat yang bakal muncul di orang-orang dengan growth mindset. Ya sementara di fixed mindset yang bakal muncul adalah ini bukan gue banget, gue gak jadi diri gue yang apa adanya nih kalau mau ke tujuan itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau gini kan jadinya membatasi diri. Inilah yang gue anggap negatif dari saran untuk menjadi diri kita apa adanya. Terus kita harus gimana? Kalau menurut gue sih gini, dibandingkan kalian mengikuti saran be yourself alias jadi diri kalian apa adanya, gua sih lebih setuju kalau misalnya lu mengikuti advice be your best self. Jadi bukan jadi diri kalian apa adanya, tapi jadilah diri kalian yang terbaik. Jadi gini, jangan sampai lu membatasi diri kalian dan serta-merta mengubur mimpi yang ingin kalian capai. Hanya karena kalian merasa bahwa kalian gak menjadi apa adanya. Saat ingin mencapai mimpi tersebut, selalu ingat aja bahwa kalian bakal bisa improve, tapi ya balik lagi, semuanya ada dalam kontrol kalian. Dan semuanya harus dimulai dari mindset kalian. Kalian sendiri harus percaya bahwa kalian bisa berubah. Dari sini, the magic will happen. Ketika kalian udah percaya, gue yakin banget, diri kalian yang sekarang nih, yang dalam tanda kutip adalah diri kalian yang apa adanya yang sekarang, itu bisa jadi bakal bersyukur banget dengan diri kalian apa adanya versi 1 tahun atau 2 atau mungkin 5-10 tahun lagi. Kenapa? Karena diri lu yang apa adanya di 5 tahun ke depan itu bakal jauh lebih keren dibandingkan yang sekarang. Nah, kayak gitu ya. Jadi pakai growth mindset kalian. Coba install dan gunakan growth mindset ini di dalam otak kalian, di dalam pikiran kalian. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa berkembang menjadi lebih baik. Demikian penjelasan dari gua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan see you in the next video.